Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ikhwafillah, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin yang telah memberikan kita berbagai nikmat, taufik, hidayah, sakinah, hijrah, ibadah dan inayahnya kepada kita semua. Sehingga dalam hal ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat saling menasihati walau hanya dalam media sosial ini. Salawat beserta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi junjungan alam, Nabi yang berdakwah siang dan malam dengan semangat yang tak pernah padam, sang presiden tanpa dasi, sang pemimpin tanpa kenal korupsi. Siapa lagi kalau bukan Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena atas perjuangan beliau dalam mendakwahkan agama yang sempurna ini, sehingga kita dapat merasakan iman Islam sampai pada saat ini. Ikhwafillah, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan hidup yang singkat ini, marilah kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beramal soleh, wajib ataupun sunnah. Ada sebuah amalan yang ringan dilakukan, memberatkan timbangan, dicintai Allah yang Maha Penyayang, memasukkan seseorang ke surga yang penuh kenikmatan dan menjauhkannya dari neraka yang penuh siksaan. Namun seringkali dilalaikan oleh banyak orang, yaitu zikrullah, zikir kepada Allah. Kata zikir menurut bahasa artinya ingat, sedangkan zikir menurut pengertian syariat adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan maksud untuk mendekatkan diri kepadanya. Kita diperintahkan untuk berzikir kepada Allah, untuk selalu mengingat akan kekuasaan dan kebesarannya, sehingga kita bisa terhindar dari penyakit sombong dan takabur. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41. Berzikir dapat dilakukan dengan berbagai cara dan dalam keadaan bagaimanapun, kecuali di tempat yang tidak sesuai dengan kesucian Allah, seperti bertasbih dan bertahmid di WC, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, Maha peliharalah kami dari siksa neraka." Quran Surat Al-Imran ayat 191. Bentuk dan cara berzikir, yaitu yang pertama, zikir dengan hati, yaitu dengan cara bertafakur, memikirkan ciptaan Allah sehingga timbul di dalam pikiran kita bahwa Allah adalah zat yang maha kuasa. Semua yang ada di alam semesta ini pastilah ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dengan melakukan zikir seperti ini, keimanan seseorang pada Allah Subhanahu wa taala akan bertambah. Dan yang kedua, zikir dengan lisan atau ucapan, yaitu dengan cara mengucapkan lafaz-lafaz yang di dalamnya mengandung asma Allah yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Contohnya mengucapkan tasbih, tahmid, takbir, tahlil, salawat, membaca Al-Quran dan sebagainya. Yang ketiga, zikir dengan perbuatan, yaitu dengan cara melakukan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Yang harus diingat ialah bahwa semua amalan harus dilandasi dengan niat. Niat melaksanakan amalan-amalan tersebut adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian menuntut ilmu, mencari nafkah, bersilaturahmi dan amalan-amalan lain yang diperintahkan agama termasuk dalam ruang lingkup zikir dengan perbuatan. Karena itu ingatlah kamu padaku, niscaya aku akan ingat padamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 152. Mengenai adab berzikir, Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azhar menjelaskan bahwa di dalam adab berzikir adalah yang pertama, jika dilakukan dengan duduk, maka hendaklah duduk dengan menghadap kiblat, penuh dengan perendahan diri, khusyuk, tenang dan menundukkan kepala. Dan yang kedua, hendaklah berzikir di tempat yang tenang, jauh dari hal-hal yang mengganggu pikiran, dan tempat itu bersih seperti masjid dan tempat-tempat yang lainnya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hendaklah mulut dalam keadaan bersih. Jika mulut bau, maka hendaklah menghilangkan dengan bersiwak atau gosok gigi. Ketika berzikir, hendaklah merenungkan dan meresapi makna zikir yang dibaca. Ikhwafillah, rahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang mukmin yang memperbanyak zikir dalam semua keadaannya, terutama dengan zikir-zikir yang warid atau diajarkan oleh Rasulullah, maka akan bersinar hatinya, semua kegelapan akan sirna dari
hatinya, jernih jiwanya, cemerlang pikirannya, dan dihindarkan dari godaan syaitan. Dengan berzikir kepada Allah pula turun ketenangan dan ketentraman pada hati seorang mukmin. Dan yang terakhir ialah doa. Menurut bahasa ad-doa artinya memanggil, meminta tolong atau memohon sesuatu. Sedangkan doa menurut pengertian syariat adalah memohon sesuatu atau memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan merendahkan diri dan tunduk kepadanya. Doa merupakan bagian dari ibadah dan boleh dilakukan setiap waktu dan setiap tempat. Karena Allah Subhanahu wa taala selalu bersama hamba-hambanya, dan Tuhanmu berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu." Quran Surat Al-Mu'min ayat 60. Bagi orang mukmin yang ingin mendapatkan keberhasilan dalam kehidupan, ada dua hal yang harus dilakukan, yaitu berusaha atau kerja keras dan berdoa. Kedua cara tersebut harus ditempuh karena di dalam kehidupan ini ada hal-hal yang tidak dapat dijangkau oleh pemikiran manusia. Oleh karena itu, di dalam memecahkan masalah ini ditempuh secara bersama-sama hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berdoa, yaitu yang pertama, memulai berdoa dengan membaca basmalah. Karena melakukan perbuatan yang baik hendaknya memulai dengan basmalah, hamdalah, dan sholawat. Dari Fadillah bin Ubadillah, ia berkata, Rasulullah telah bersabda, apabila seseorang di antara kamu berdoa, hendaklah memuji kepada Allah dan berterima kasih kepadanya, kemudian membaca sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian berdoa sesuai keinginannya. Dan kedua, mengangkat kedua tangan ketika berdoa dan mengusapkan kedua tangannya pada wajah setelah selesai. Dari Umar bin Al-Khattab, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila berdoa mengangkat kedua tangannya dan tidak menurunkan kedua tangan itu sampai beliau mengusapkan kedua tangan itu pada wajah beliau. Yang ketiga, ketika berdoa disertai dengan hati yang khusyuk dan meyakini bahwa doa itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, berdoalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu meyakini doa itu akan dikabulkan olehnya. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memperkenankan doa dari hati yang lalai dan lengah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dan yang keempat, menggunakan suara yang lemah lembut, tidak perlu dengan suara yang keras, karena sesungguhnya Allah itu dekat. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Quran Surah Al-Baqarah ayat 186. Yang kelima, menggunakan lafaz-lafaz doa yang terdapat di dalam Al-Quran atau yang terdapat dalam hadis. Namun jika tidak ada lafaz yang sesuai dengan keinginan kita, maka boleh dengan lafaz yang sesuai dengan keinginan kita. Waktu yang baik dan yang terakhir, waktu yang baik untuk berdoa. Yang pertama, waktu tengah malam atau sepertiga malam. Yang terakhir, dan waktu sholat setelah 5 waktu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ditanya oleh sahabat tentang doa yang lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada waktu tengah malam yang terakhir dan sesudah sholat fardu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dari Jabir radhiyallahu anhu, sesungguhnya pada waktu malam ada suatu saat di mana seseorang muslim memohon kebaikan kepada Allah, baik yang terkait dengan urusan duniawi maupun ukhrawi, niscaya Allah mengabulkannya, dan saat itu ada setiap muslim, ada setiap malam. Yang kedua, pada hari Jumat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya ketika Rasulullah SAW membicarakan hari Jumat, beliau bersabda, pada hari itu ada sesuatu apabila seorang muslim yang sedang sholat bertepatan dengan satu saat itu, kemudian dia memohon kepada Allah, niscaya Allah mengabulkan permohonannya, dan beliau memberi isyarat bahwa waktu itu sangat sebentar. Yang ketiga, waktu antara azan dan iqamah. Dari Anis bin Malik, ia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, doa di antara azan dan iqamah tidak ditolak. Yang keempat, waktu seseorang sedang berpuasa. Ada 3 golongan yang tidak ditolak dan doa mereka, yaitu orang yang berpuasa sampai ia berbuka, kepala negara yang adil, dan orang-orang yang teraniaya. Hadis riwayat At-Tirmizi dengan sanad yang hasan. Demikianlah apa yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita semua. Jika ada kesalahan kata-kata dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.